Oke, selamat datang semuanya. Sekarang kita mau coba bikin aplikasi tracking cuaca berbasis Android. Di video sebelumnya sebenarnya kita udah bikin ya tracking cuaca untuk versi web. Jadi kita akan menggunakan public API yaitu Open Weather Map dan menggunakan API key-nya secara gratis gitu ya. Di video ini nggak ada tutorial instalasi dan tutorial mendapatkan API key dari Open Weather Map. Jadi ini pure untuk pembuatan aplikasinya. Untuk tutorial dapetin API key-nya bisa langsung ke web resminya aja ya, di sini openweathermap.org/API gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Di sini gua pakai Visual Studio Code, masih kosong workspace-nya. Kita bisa buka di sini Ctrl Shift P dan di paling atas ada Flutter New Project. Gua klik aja. Pilih yang paling atas application dan kemudian pilih folder yang mau dipakai untuk menyimpan projectnya, dan kemudian kita bikin nama projectnya adalah misalnya tracking cuaca gitu ya. Kita klik enter dan kemudian kita klik aja ini yes I trust the author. Kalau ada pop up seperti ini dari Visual Studio Code, maka secara otomatis project Flutter kita akan di bootstrap gitu ya, akan dibuatkan gitu. Oke, jadi nanti skenario-nya begini. Di halaman paling depan akan ada sebuah text field, tempat di mana kita memasukkan nama daerah yang mau kita track cuacanya. Kemudian nanti di bawahnya ada sebuah button, ya, yang ketika button itu dipencet, maka dia akan call ke API Open Weather Map dan menampilkan hasil data-data cuaca dari daerah tersebut, gitu ya. Oke, dari situ kita tahu bahwa kita membutuhkan lebih dari satu screen, gitu ya. Nantinya akan kita pakai navigator untuk perpindahan screen-nya. Jadi kita di folder lib, ya, di folder lib ini gua gedein dulu layarnya seperti ini. Nah, di folder lib ini kita bikin folder baru yang namanya pages, gitu ya. Nah, di sini akan ada yang namanya search ya, search field mungkin ya namanya, dart dan result.dart gitu. Nah, di mainnya ini kita coba perbaikin ya. Sebenarnya kita nggak butuh ini. Jadi mulai dari line 57 sampai ke bawahnya akan kita hapus. Gini. Oke. Dan ini juga kita hapus gitu ya. Oke. Di dalam method build ini dia nge-return sebuah material app gitu ya. Ini juga kita bisa hapus, kita implementasi ulang aja dari awal gitu semuanya ya. Nah, di sini kita bikin home-nya adalah si search field. Ini halaman pertama. Kita bisa implementasi dulu aja gitu ya. Search field ini nanti kita akan mainin data, sehingga kita butuh yang namanya stateful widget. Jika kita menggunakan IDE seperti Visual Studio Code yang sudah dilengkapi dengan snippet, maka kita bisa dengan simple ngetik STF dan pilih stateful widget. Kalau kita klik, maka kodenya akan auto generate gitu. Nah, untuk nama kelasnya sendiri kita samain aja ya, search field seperti ini. Oke. Maka di main.dart sebagai file utama, dia mengembalikan search field ini sebagai home. Ya, kita kembalikan saja di sini search field. Oke. Di sini ada warning. Use const with the constructor to improve performance. Sebenarnya yang diminta itu kita bikin const di sini. Jadi yang ini udah nggak perlu lagi, gitu ya. Maka sekarang warningnya udah hilang, gitu. Oke. Di dalam search field baru kita nge-return sebuah scaffold sebagai home-nya, gitu ya. Jadi di sini kita return material app, yang dimana material app itu mempunyai sebuah home. Home-nya ini kita gunakan scaffold. Oke. Di dalam scaffold kita bisa membuat app bar. Ya, ada properti yang namanya app bar, yang dimana app bar ini menerima properti berupa widget app bar, gitu ya. Nah, di dalam app bar ini dia menerima properti, contohnya adalah title. Ya, bisa dilihat di sini. Ini enaknya pakai IDE ya, jadi bisa dikasih tahu semuanya. Kita bikin title di sini dan kita kasih title-nya adalah berupa teks. Tulisannya misalnya apa nih? Misalnya tracking cuaca gitu ya. Tracking cuaca. Oke. Untuk background dari app bar-nya kita ubah menjadi biru.
colors blue, tapi kalau gue pribadi lebih prefer blue accent gitu ya, supaya birunya nggak terlalu mencolok. Kemudian di app bar ini juga kita punya properti yang namanya center title. Untuk apa? Untuk menempatkan title ini di tengah-tengah gitu ya. Jadi kita set ke true gitu, karena center title ini menerima tipe data boolean. Oke, sampai sini aja untuk implementasinya sejauh ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan aplikasi ini ke dalam emulator. Sekali lagi, video ini nggak nge-cover bagaimana caranya install emulator, tapi bagi teman-teman yang emang mau install dan nggak terlalu familiar gimana caranya, silahkan pakai Android Studio atau pakai FVD Manager gitu ya. Intinya di video ini gue udah nyiapin satu emulator Android. Oke, bagi yang pakai Visual Studio Code silahkan pencet Ctrl Shift P, dan kemudian di sini ada pilihan Launch Emulator. Kita klik aja. Terus di sini ada pilihan Android yang bisa dipilih, yang sebelumnya udah diinstal ya. Gue di sini pakai yang API 34 yang paling atas. Gue klik aja. Di command line kita akan jalankan aplikasinya seperti ini, Flutter Run. Gitu. Jadi kalau kita klik Enter, maka aplikasi ini akan dijalankan di emulator yang tadi, gitu ya. Dan loadingnya biasanya cukup lama sih, jadi ditungguin aja sampai loading selesai. Oke, di sini ada tulisan build APK dan dia akan installing. Dia akan install APK-nya di dalam emulator tadi. Dan semuanya sudah selesai. Kita tutup terminalnya dan kita buka di sini. Maka inilah aplikasi kita. Ya. Dengan tulisan tracking cuaca di dalam app bar. Oke, karena background-nya biru, alangkah baiknya kita pakai teks berwarna putih gitu ya. Nah, di dalam widget teks kita bisa ngasih style gitu ya. Nah, style ini menerima tipe data text style, yang dimana text style ini juga sebuah widget gitu ya. Jadi kita berikan aja sini text style, yang dimana text style ini juga ada banyak nilainya. Kita bisa pakai color, contohnya kita kasih colors white gitu. Oke, kita reload, kita lihat lagi di emulator, maka sekarang warnanya udah berubah menjadi putih gitu ya. Oke, sesuai yang gue bilang tadi di awal, kita akan punya sebuah text field ya. Text field ini rencananya mau gue tempatin di bagian tengah sini nih, tengah secara vertikal dan horizontal. Untuk itu kita bisa implementasi menggunakan widget yang namanya center. Oke, kita bikin di sini bagian bodinya ya, dibungkus menggunakan widget center. Nah, widget center ini dia menerima satu properti yang namanya child gitu ya. Child ini berbeda dengan children. Kalau children artinya dia punya komponen banyak di dalamnya. Tapi ini cuma child, artinya cuma satu gitu ya. Tapi tadi di awal gue bilang kita mau bikin text field dan button gitu ya. Berarti kita make kolom seperti ini. Karena apa? Karena kolom bisa memiliki sebuah children. Nah, di dalam childrennya kolom inilah kita akan bikin text fieldnya beserta buttonnya untuk diklik gitu ya. Yang pertama kita bikin text field. Oke, kita bikin text field di sini. Dan kemudian kita lihat text field ini menerima apa aja sih. Dan ini ada warning, kita bikin const di sini ya. Nah, di sini dia ada yang namanya decoration. Oke, kita kasih dulu property decorationnya. Decoration ini menerima nilai input decoration. Kalau gak percaya, lihat di ini aja, feedback dari VS Code-nya. Tipenya input decoration. Jadi kita kasih di sini input decoration. Nah, input decoration ini punya banyak properti yang bisa kita kasih. Contohnya ada icon, icon color, dan lain-lainnya. Tapi kita bisa kasih yang simple-simple aja dulu. Contohnya di sini kita kasih hint text, ya, hint text. Hint text kalau di web dev itu mirip-mirip kayak placeholder lah. Kalau kita bikin text input kan ada placeholder tuh. Nah, ini hampir sama konsepnya seperti itu. Jadi kita kasih hint text, ya dimana tulisannya X Jakarta. Kita ngasih contoh inputnya gitu. Kalau kita reload, maka sekarang ada tuh ya sebuah text field. Oke. Nah, tadi harapannya text field ini kan harus ada di tengah ya, di tengah secara vertikal dan horizontal. Sementara ini di tengahnya masih belum di sini, di tengah
pas gitu, dia masih ngambang di atas. Nah, berarti kita harus set main axis alignment dari widget column ini. Nah, widget column ini punya properti yang namanya main axis alignment. Nilainya kita set ke main axis alignment center. Kalau kita reload, maka sekarang dia pindah ke sini nih. Ini kalau kita close, nah tuh, ini kalau keyboardnya kita close, dia akan terlihat berpindah di tengah-tengah, gitu ya. Oke, dia terlalu nempel nih sama pinggiran dari handphonenya. Berarti di sini harus kita kasih padding, gitu ya. Kalau di center dia nerima, oh dia nggak nerima padding ya. Berarti kita bisa berikan sebuah container aja mungkin ya. Kita bisa berikan sebuah container di sini sebagai childnya gitu ya. Childnya adalah sebuah container. Kenapa harus container? Karena container punya properti padding gitu ya. Kita kasih h in sets only left 10 atau 20 boleh, dan right 20. Dia akan memberikan padding di sisi kiri dan kanan dari container ini gitu ya. Dan kemudian si kolom ini kita masukin ke dalam container sebagai child gitu. Kita bikin child di sini. Container itu punya child, dan kemudian childnya adalah sebuah kolom seperti itu. Oke, di sini ada banyak banget error ya. Jadi coba gue cari tahu. Cons. Nah, di sini errornya adalah karena ada nilai cons di sini. Oke, jadi consnya bisa kita tempatkan di sini dan di sini. Oke, sekarang warning dan teman-temannya sudah hilang gitu ya. Oke, kalau kita reload, maka sekarang dia akan tampil seperti ini gitu ya. Jadi ada jarak nih di sisi kiri dan sisi kanannya gitu. Atau kalau mau digedein jadi 50 juga boleh. Gitu ya. Oops, sorry. Nah, dia jadi lebih enak dipandang lah ya. Jadi kita ngetik nama kotanya di sini, misalnya Bekasi gitu. Atau Jakarta sesuai dengan hint text-nya. Atau Melbourne gitu ya. Jadi API ini juga support untuk daerah di luar Indonesia gitu ya. Oke, sekarang child kedua di dalam kolom kita masukin ke dalam array children ini adalah sebuah input. Sebuah button gitu ya. Sebuah button. Kita bikin di sini, kita gunakan elevated button. Elevated button dia menerima dua properti. Yang pertama on press dan yang kedua adalah child. Kita akan implementasi. On press artinya ketika button ini diklik, dia akan melakukan apa? Oke. Kita implementasikan nanti ke dalam sebuah function, yang dimana function ini nggak perlu kita implementasi sekarang gitu ya. Dan ini tiba-tiba ada error ya, invalid constant value. Karena apa? Karena kita ngasih nilai const di sini. Oke, jadi yang pakai const ini aja, text field gitu ya. Elevated button di sini ada error. Errornya adalah the name parameter child is required. Artinya kita harus kirimkan property child. Childnya ini adalah tulisan di dalam buttonnya. Jadi kita kasih aja sebuah teks gitu ya. Teks, misalnya kita kasih tulisannya track gitu ya. Oke. Kalau kita masuk ke terminal, kita pencet tombol R untuk reload aplikasinya dan kita lihat di emulator, maka sekarang ada button yang tulisannya track gitu ya. Nah, ini dia nempel banget nih sama input teks di atasnya. Makanya kita kasih size box aja. Kita akalin gitu ya. Size box. Terus kita kasih height-nya misalnya 50 gitu ya. Atau 50,0 deh biar ideal gitu ya. Karena height ini kan tipe datanya adalah sebuah double gitu ya, bukan integer. Walaupun nggak kenapa-napa juga kalau dibikin 50 doang. Di sini kita kasih nilai konstan. Kalau udah, di sini kita kasih koma gitu. Kita reload. Maka sekarang kejauhan nih kayaknya nih. Jadi kita kecilin 20, kita reload lagi. Nah, maka sekarang udah jauh lebih bagus gitu ya. Jadi nanti skenario-nya kita ketik nama daerahnya di sini, Bali. Kemudian kita klik tombolnya track. Maka dia akan berpindah ke halaman result. Di halaman result inilah kita akan menampilkan data dari API-nya. Nah, coba kita testing deh di web browser gitu ya. Di web browser kita testing. Di sini ada URL-nya ya.
Untuk testing, pastikan teman-teman udah punya API key. Caranya adalah dengan registrasi, login, verifikasi email, dan masuk ke bagian ini, profil My API Keys. Habis itu diambil, maka bisa hit ke endpoint yang ini. Nanti disertakan di deskripsi video. Oke, kita lihat dari API-nya, datanya itu berupa JSON. Udah pastilah ya, karena memang ini sebuah API gitu ya, RESTful. Di sini ada data koordinat, mulai dari longitude, latitude. Terus di sini ada properti yang namanya weather, ya, main. Nah, main ini yang penting sebenarnya. Sekarang di Bekasi, karena gue pakai query Bekasi, di sini cuacanya adalah haze. Kalau misalnya gue pakai Melbourne gitu misalnya, Melbourne, maka clear, ya, cuacanya clear. Kalau gue bikin Denver, dia clouds, berawan, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu cara kerja API-nya, gitu ya. Terus di sini juga ada suhu. Suhu di sini ada temperatur minimum, temperatur maksimum, ada temperatur yang sedang terjadi sekarang, current, dan feels like, terasa seperti. Dan ini satuannya adalah derajat Celcius. Oke. Terus di sini juga ada kecepatan angin ya, speed, wind, dan lain-lainnya. Jadi, tantangannya nanti adalah kita menampilkan data-data ini ke aplikasi Android kita, gitu ya. Kita balik lagi ke codingan. Kita akan implementasi si buttonnya dulu. Kita mau supaya button ini ketika dia diklik maka akan memindahkan screen ke screen result, gitu ya. Caranya begini, kita gunakan navigator. Oke, jadi ada yang namanya navigator di Flutter. Navigator titik push. Ada metode yang namanya push. Nah, push ini maksudnya apa? Gue jelasin dikit ya. Kita bisa ngebayangin screen ini, kumpulan screen dalam aplikasi kita itu adalah sebuah stack. Oke. Stack itu kan artinya sebuah tumpukan. Artinya, yang berada di tumpukan yang paling bawah adalah yang search field. Karena apa? Search field itu yang masuk duluan. Kita bisa bayangin sebuah tumpukan buku gitu. Yang paling bawah buku IPS, yang paling atas buku matematika. Nah, yang bisa kita lihat dari atas itu kan buku matematika. Oke. Jadi, yang paling terakhir masuk ke dalam stack, maka dialah yang akan ditampilkan ke dalam layar Android. Nah, dalam kasus ini yang mau kita tampilkan adalah result. Makanya result ini kita push ke dalam stack. Gitu ya. Nah, gimana caranya nge-push? Oke, kita lanjutin dulu metode push-nya. Di sini, metode push ini nerima dua parameter, yaitu yang pertama adalah konteks, yang kedua adalah route. Nah, yang kedua ini kita bisa kasih material page route. Material page route, dia punya satu properti yang namanya builder. Builder ini diimplementasikan menggunakan method. Oke, kita bikin sintaksnya seperti ini. Dan di dalamnya, dia menerima parameter yaitu build context, gitu ya. Ini namanya bebas, boleh CTX, boleh C doang gitu ya. Atau mungkin biar lebih interaktif kodenya, kita kasih namanya adalah konteks gitu. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita nge-return apa? Nge-return halaman result. Tapi result ini masih kosong nih. Nah, makanya kita implementasi dulu nih resultnya. Di dalam result nanti kita akan menggunakan banyak data dari API, jadi kita gunakan stateful. Seperti yang gue bilang tadi, untuk bikin stateful kita bisa auto generate menggunakan snippet ini ya. Kita ubah namanya jadi result. Seperti ini. Oke, di sini kita nge-return result ya, di ininya, di navigator ya. Jangan lupa titik koma, dan kalau misalnya ada embel-embel warning di sini ya tambahin aja cons gitu ya. Oke, kita akan testing apa yang terjadi gitu ya. Kalau misalnya kita ngeklik buttonnya, tapi kayaknya ada yang perlu kita tambahin dikit di result ini. Karena seharusnya ini mengembalikan sebuah material app gitu ya. Material app, yang dimana material app ini punya home, sama aja kayak tadi gitu ya. Di dalam home kita bikin scaffold, terus di dalam scaffold ada app bar gitu ya. App bar ini contohnya kita berikan sebuah teks aja dulu. Const text hasil tracking gitu ya. Seperti ini. Oke, di sini ada error lagi. The argument type text. Oh iya, sorry. Sebelum ini ya kita harus masukin dulu sebuah widget app bar.
Di dalam app bar ada yang namanya title, barulah teks ini dimasukin ke dalam properti title. Gitu. Lupa dikit gak ngaruh. Oke. Sekarang kita akan coba reload aplikasinya dan kita masuk lagi ke emulator. Kita coba ketik sesuatu di sini, misalnya Bali gitu ya. Habis itu kalau kita track, nah maka dia berpindah screen ke halaman ini, yang dimana app barnya tulisannya adalah hasil tracking. Oke. Nah ini kita samain stylingnya gitu ya. Mulai dari center title kita set ke true. Habis itu teksnya kita bikin warna putih ya, kita kasih style, text style, color, text style. Yang dimana text style ini kita set colornya menjadi colors white, dan untuk backgroundnya, background dari app barnya kita set menjadi colors blue accent gitu ya. Kita refresh, kita reload. Kalau refresh kan bahasanya anak web dev ya. Nah kita reload, maka hasilnya jadi seperti ini. Oke. Nah gua juga pengen di app bar yang ini, app bar hasil tracking, ada tombol untuk kembali gitu ya. Ada untuk back. Jadi balik lagi ke halaman search field tadi. Nah, di sini kita bisa kasih yang namanya leading. Oke. Leading ini kita bisa berikan sebuah icon. Icon ya, ada widget yang namanya icon. Terus kita kasih iconnya di sini. Icons namanya arrow back. Oke, dan dia minta nilai konstan. Kita kasih aja nilai konstan gitu ya. Dan kalau kita reload, maka dia ada tuh iconnya, tapi masih warna hitam. Kita coba set lagi, kita lihat gimana caranya. Kita cari tahu, di sini ada property color. Ya udah kita set aja gitu ya. Color sama dengan colors white. Oke, di sini udah ada icon. Tapi iconnya itu kalau diklik gak ngapa-ngapain dia, gitu kan? Padahal kan harapannya tadi kalau ini diklik kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Maka di sini kita harus bungkus icon ini ke dalam sebuah gesture detector. Oke, gesture detector ini bisa dibilang ekuivalen dengan konsep event listener lah kalau di web dev gitu ya. Jadi kita bisa kasih property onTap. OnTap ini sebuah function. Oke, artinya kalau button ini diklik OnTap gitu, dia akan melakukan apa? Kita implementasi di sini, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita masukin dulu iconnya sebagai child di dalam gesture detector ini. Kita coba cut kodenya, kita paste di sini dan kita rapiin dikit kodenya. Oke, kita niatnya mau berpindah lagi nih dari halaman hasil tracking ke halaman sebelumnya. Caranya sama, menggunakan navigator. Tapi sekarang kita tidak menggunakan metode push, kita gunakan metode pop. Pop cuman butuh satu parameter, yaitu konteks. Konteks itu adalah halaman ini. Artinya screen ini akan di pop atau dibuang dari stack yang tadi gue jelasin. Maka nanti halaman result gak akan ada lagi di dalam stack. Yang akan kelihatan adalah halaman search field. Gitu, oke, kita reload, kita buka emulatornya, kita cobain. Kalau gua klik iconnya, maka dia balik ke halaman tracking cuaca. Ya, halaman result udah keluar dari stack. Kalau gua klik tombol track, maka dia masuk lagi nih ke halaman hasil tracking. Karena apa? Karena screen dari result ini masuk lagi ke dalam stack. Sesimpel itu sebenarnya ya, untuk bolak-balik ini menggunakan navigator. Nah, untuk hasil trackingnya akan ditampilkan di sini nanti nih. Oke, dia akan ditampilkan di halaman ini. Oke, sekarang ini text fieldnya masih bersifat statis gitu ya. Kita nggak bisa mengambil nilai yang kita masukin di dalam text field ini. Oke, sekarang kita akan coba proses dulu di file searchfield.dar gitu. Kita naik ke bagian ini, text field. Di bagian text field ada yang namanya controller. Oke, yang dimana controller ini bertipe data text editing controller. Oke, kita bikin dulu sebelum kita masukin ke propertinya. Kita bikin di paling atas di sini. Namanya adalah text editing controller. Namanya mungkin place ya, place controller.
sama dengan new text editing controller. Sesimpel ini aja, gitu ya. Dan ini kalau di Dart kayaknya nggak penting untuk kita pakai keyword new, jadi kita hapus aja. Walaupun nggak salah kalau pakai keyword new, gitu ya. Nah, di sini place controller ini kita masukin sebagai property di sini. Place controller. Seperti itu. Oke? Nah, di sini dia ada error. Invalid constant value. Dan gue dari tadi capek banget ngeladenin error ini karena apa? Karena kita pakai nilai const di sini. Kita hapus. Oke? Maka yang pakai nilai const sekarang adalah yang ini. Gitu ya. Oke, jangan diambil pusing karena itu sebenarnya cuma permasalahan keyword const gitu ya. Kita nggak bisa pakai keyword const dari controller karena controller ini kan sifatnya dinamis gitu ya. Nggak ada yang bisa nebak kita akan input nilai apa di sini. Jadi dia nggak bisa konstan sifatnya. Sesimpel itu sebenarnya. Oke? Untuk ngetes, gimana caranya kita mengetahui bahwa controllernya udah bisa nangkep input kita di sini? Kita akan coba print deh, ya. Kita akan coba print. Kalau misalnya button ini diklik, maka dia akan ngeprint nilai dari place controller text, gitu. Oke? Kita buka terminal, kita reload. Jangan ditutup terminalnya, kita buka emulator. Misalnya kita ketik di sini adalah Bali gitu ya, di dalam input text-nya Bali gini. Kalau kita klik tombol track, maka di terminal akan ditampilkan string Bali gitu ya. Nih bisa dilihat di sini. Semoga kelihatan ya di layar kalian gitu. Tapi di sini ada dari Flutter outputnya adalah Bali. Artinya text editing controller ini udah berhasil menerima teks input kita tadi secara manual gitu ya. Nah, itulah yang akan kita gunakan ke API nanti. Karena di API-nya kita butuh input nama tempat di parameter Q di sini. Oke. Jadi di sini ada parameter Q, di sini kita masukin nama daerahnya, misalnya Bekasi gitu ya. Nah, di sini kita akan kirimkan data yang kita masukin lewat text field tadi gitu. Oke. Kita akan kirimkan data dari text editing controller ke halaman result. Caranya kita harus terima dulu nih di sini. Kita bikin sebuah data string namanya place gitu ya. Terus di sini ini ada error kenapa? Non final field. Oke, kita abaikan dulu aja. Dan di sini kita bikin required this place. Artinya ketika kita melakukan instance, kita harus mengirimkan data berupa string, ya, yaitu data nama tempatnya. Jadi kita kirimkan di sini, namanya adalah place, yang nilainya diambil dari place controller titik text. Gitu. Jadi kalau kita input Bali, ya maka place-nya adalah Bali. Kalau kita input London, maka text-nya adalah London. Dan ini ada error place controller karena di sini kita pakai keyword const. Oke. Make sense, karena nilai dari place controller ini nggak bisa ditebak. Jadi kita jangan pakai keyword const. Oke. Di sini ada error juga. Cannot define a const constructor for a class with non-final fields. Ya udah kita tambahin aja final di sini. Gitu ya. Sesimpel itu aja. Tadi compilernya ngambek gara-gara kita nggak pakai keyword final. Oke. Sekarang di halaman ini kita akan melakukan hit API. Gimana caranya hit API? Melakukan HTTP request ke API, kita gunakan sebuah package yang namanya HTTP. Oke, kita akan coba abort dulu dan kita jalankan flutter pub add HTTP. Jadi nama package-nya HTTP, komen yang dijalankan adalah flutter pub add. Dan kita ketik enter. Oke, sekarang package HTTP udah ditambahkan ke dependency. Untuk make sure bahwa HTTP udah masuk, kita buka file pubspec.yaml. Di sini ada HTTP, di bawahnya Cupertino icons. Versi 1.2.0. Oke, kita udah yakin bahwa HTTP masuk sebagai dependensi aplikasi kita. Gitu ya. Kita close. Sekarang kita akan lakukan hit. Nah, di sini di dalam body kita akan membuat sebuah
future builder. Kenapa future builder? Karena data yang kita dapat dari API itu sifatnya harus kita tunggu, gitu ya. Data yang harus ditunggu itu bertipe future, gitu ya. Maka di sini kita coba bikin sebuah metodenya dulu, ya. Tipe datanya adalah future, yang nanti data future ini bertipe map. Map ini kan pasangan key value ya. Key-nya nanti bertipe string, dan untuk datanya nanti bertipe dynamic, gitu ya. Dan di sini kita bikin namanya data. Implementasi functionnya kita bikin aja seperti ini, ya. Atau untuk nama functionnya kita ubah deh jadi get data from API gitu ya, biar jelas ya. Get data from API. Oke. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita hit ke API menggunakan package HTTP. Kita bikin begini, final. Mungkin nanti untuk sementara kita bikin nama variabelnya adalah response, sama dengan http://get. Oh, nggak ada, mungkin belum diimport ya. Jadi kita pastikan dulu kita import di sini, import http dart shttp gitu ya. SHTTP maksudnya ya semua yang kita import ini akan disimpan menggunakan alias HTTP gitu. Jadi kita gunakan di sini http://get. Nah, di sini baru ada nih get. Dan get ini dia mengembalikan sebuah tipe data future. Makanya di sini functionnya bertipe data future. Seperti itu. Nah, get ini menerima parameter URL. Oke. URL ini kita kirimkan menggunakan URI parse, lalu nama ininya, nama URL-nya gitu ya. Kita copy paste aja. Di sini kita pindahin, masukin ke sini. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada yang namanya parameter Q. Parameter Q ini untuk menampung nama daerah yang mau kita track. Oke. Jadi di sini kita masukin nilai si place tadi. Ya, place ini kan ada di sini nih. Oke. Maka kita akses dia menggunakan widget place. Sorry, ini sintaksnya salah nih. Kita bikin begini, widget titik place. Seperti ini. Jadi kita nggak perlu concat string ya. Kita cukup menggunakan ini, mirip kayak JavaScript. Nah, untuk app ID ini adalah API key milik kalian. Dan jangan lupa di sini ada parameter yang namanya units, diisi dengan metrik, supaya suhu yang tadi ditampilin di sini dalam satuan Celsius, bukan Fahrenheit. Oke, kita balik lagi ke codingan. Nah, setelah kita HTTP get, hasilnya disimpan ke dalam sebuah response. Oke, kita bikin pengkondisian dulu. If response titik status code sama dengan 200, maka kita akan melakukan decode. Data yang di sini kita belum menerimanya dalam bentuk JSON gitu ya. Jadi kita harus ubah dulu ke dalam bentuk JSON. Jadi kita bikin sini final data misalnya sama dengan JSON. JSON ini ada di dalam Dart convert ya. Dia otomatis diimport atau diimport manual juga boleh. Kayak gini caranya. Import Dart convert seperti ini. Jangan lupa titik koma. Nah, di dalam Dart convert ini ada JSON decode. Jadi kita pakai di sini JSON decode. Decode source-nya dari mana? Source-nya dari sini, dari response gitu ya. Kita akan decode JSON dari response gitu. Oke, di sini status code ada error nih. Isn't defined. Sebenarnya ini karena kita belum jadikan function ini sebagai async function. Oke. Setelah kita jadikan async function, kita akan berikan clue kepada compilernya bahwa operasi get ini akan di await. Sehingga nanti kalau responsnya punya status 200, maka dia akan melakukan decode ke dalam bentuk JSON. Nah, di sini ada error nih. The argument type response cannot be assigned to the parameter type string. Oke. Sebenarnya ini kita bukan mengakses responsnya, tapi kita mengakses response body. Ya. Jadi yang masih kurang familiar dengan konsep apa itu response body gitu ya, silakan pelajari tentang HTTP gitu ya.
pelajari juga tentang API, pasti akan familiar. Oke, kita lanjutin. Kalau udah di decode sebagai JSON, kita akan return datanya, gitu. Kalau misalnya gagal, gimana? Kalau status code-nya bukan 200, ya udah kita throw exception aja gitu ya. Throw exception dan message-nya adalah error, udah gitu aja ya. Ini implementasi method atau function untuk hit ke API menggunakan method get. Selanjutnya, kita akan implementasi future builder yang tujuannya adalah ngerender data dari response API ya. Nah, di sini kita akan masukin ke dalam property body, yang dimana body-nya ini lebih baik kita masukin ke dalam container aja ya. Container supaya bisa dikasih padding maksudnya. Kita masukin di sini container, widget container ke dalam body. Terus kemudian kita kasih padding dulu, padding edge insets only leftnya berapa, 70 misalnya, dan rightnya adalah 70 gitu, dan ini nilainya adalah konstan. Kenapa konstan? Karena 70 itu ya memang nilai konstan gitu ya. Nah, di sini body ada error nih, expected to find koma. Karena apa? Karena antara app bar dan body harus dipisahkan dengan tanda koma, seperti itu. Oke, kita rapiin dikit biar enak dilihat kodenya. Oke, di dalam container kita berikan properti yang namanya child, yang dimana child ini berupa future builder. Jadi kode future builder ini bisa kita cut dan kita pindahin ke dalam child seperti ini. Oke, sekarang kita implementasinya nih. Kita hapus dulu, kita rapiin. Di sini ada properti yang namanya future dan builder. Kita pindahin ke bawah aja, future builder. Oke, future ini menerima sebuah function yang tipe datanya adalah future, mengembalikan tipe data future dynamic gitu ya. Nah, di sini kita masukin function yang tadi udah kita buat, yaitu get data from API. Karena metode ini baru kita bikin tapi belum kita panggil. Nah, kita memanggil lewat sini, lewat future. Get data from API. Oke? Nah, sekarang builder. Builder ini sama kayak yang sebelumnya gua mention gitu ya. Builder ini adalah sebuah method yang harus diimplementasikan. Jadi kita bikin sebuah method di sini yang dimana dia menerima dua parameter. Yang pertama adalah konteks, yang kedua adalah snapshot. Data dari API nanti akan disimpan ke dalam snapshot, gitu ya. Oke, kita bikin pengondisian dulu. Kalau misalnya datanya masih ditunggu, kita akan menampilkan sebuah loading gitu ya, sebuah interface loading. Kita bikin aja kodenya, if snapshot connection state sama dengan connection state waiting, maka kita akan mengembalikan sebuah circular progress indicator. Circular progress indicator ini akan menampilkan loading nanti ya, yang bisa kita lihat nanti desainnya kayak gimana. Tampilkan nilai const di sini. Nah, kalau udah selesai menunggu gimana? If snapshot has data. Nah, ini nih. Jika snapshot sudah berisi data, maka kita mau ngapain? Kita akan nge-return sebuah elemen. Return misalnya apa? Container gitu, atau kita nge-return sebuah teks ya. Nah, kita bisa tes untuk nampilin salah satu data yang dihasilkan dari API gitu ya. Kita coba lihat di sini. Kita tampilin clouds. Gimana caranya nampilin clouds? Ada index weather dan index main. Kita coba akses gitu ya. Snapshot titik data index ke weather, index ke main. Seperti ini. Oke, di sini ada error. Kenapa nih? The method bracket cannot unconditionally invoke because the receiver can be null. Oke. Sebenarnya Dart ini kan punya null safety ya. Jadi dia tuh kayak benar-benar anti banget. Yang namanya menerima nilai null apabila variabel tersebut tidak nullable. Jadi ada baiknya kalau snapshotnya udah nerima data, kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel. Kita bikin final data sama dengan snapshot titik data. Nah, cara untuk mencegah dia null gimana? Kita kasih tanda seru di sini. Oke, kalau dia udah tanda seru, artinya dia akan mencegah nilai null.
Nah, di sini kita udah nggak perlu snapshot data, kita cuma butuh data, gitu aja. Ya, simple ya. Jadi di sini kita bisa kasih komentar deh, non-nullable, gitu. Dia harus ada nilainya di dalam snapshot, baru kita tampilin. Oke? Kalau udah di return, maka dia akan ditampilkan di dalam screen. Oke, kita coba reload aplikasinya. Flutter run dulu. Flutter run. Dan kita terpaksa nunggu lagi. Oh, di sini ada error. Errornya apa nih? A non-null value must be returned since the return type widget doesn't allow null. Nah, di sini kita ada kesalahan implementasi. Di sini kita cuma ngetik const circular progress indicator. Kita lupa keyword return, gitu ya. Nah, ini yang benar. Tapi di sini juga ada error nih. The body might complete normally, causing null to be returned. Jadi compilernya tuh masih curiga nih. Ini function buildernya masih ada kemungkinan mengembalikan nilai null. Karena apa? Karena di sini kan pengondisiannya jika snapshot has data. Kalau dia gak punya datanya gimana? Ya udah, kita nge-return sebuah apa contohnya? Nge-return sebuah teks aja deh. Teks tempat tidak diketahui gitu misalnya. Nah, maka sekarang semua error sudah hilang. Dan kita jalankan ulang Flutter run di sini. Oke, Flutter run-nya sudah selesai dieksekusi di CLI. Kita masuk lagi ke emulator. Kita coba masukin satu nama daerah, contohnya Bekasi. Kita track. Nah, di sini masih ada error. Type string is not a subtype of type in of index. Oke, kira-kira itu masalahnya di mana? Nah, kita bisa lihat lagi nih response API-nya. Di sini ternyata whether itu bertipe array. Bisa dilihat nih, tanda kurungnya itu tanda kurung siku ya. Jadi sebenarnya di dalam whether ada sebuah array, di dalam array ada sebuah objek gitu. Jadi sebenarnya kita harus melakukan indexing dulu. Simpelnya seperti ini, whether index ke 0, baru kita akses main-nya. Semoga make sense ya. Nah, kita coba reload. Kita masuk ke emulator. Nah, baru di sini tampil tuh datanya. HZ atau dibaca haze gitu ya, atau apapun itu. Kalau nggak kelihatan, gue coba gedein deh. Gue coba gedein di sini. Gue kasih style. Gue kasih text style. Terus gue bikin yang namanya font size. Font size-nya gue bikin 42 gitu, biar benar-benar kelihatan gitu ya. Gue reload. Nah, di sini ada nih tulisannya haze, sesuai dengan respons dari API. Kalau kita ketik Bekasi di sini, Bekasi. Nah, dia cuacanya adalah haze. Kalau misalnya kita ketik London gimana? London, dia cuacanya adalah clouds. Kita cobain di emulator. Kita balik lagi, kita masukin tempatnya adalah London. Kalau kita track, nah ternyata sesuai nih ya. Di sini hasilnya adalah clouds. Seperti itu. Oke, kita akan coba tampilin suhu dulu deh. Kita tampilin suhu ya. Kita balik lagi ke kode. Oke, kita nge-return sebuah apa di sini? Sebuah kontainer misalnya. Ya. Di dalam kontainer ini kita punya child, yang dimana childnya adalah kolom gitu ya. Nah, di dalam kolom ini dia punya children. Childrennya yang pertama misalnya text gitu ya. Text di sini. Oke, kita bikin suhu. Itu misalnya. Suhunya adalah kita bisa pakai sintaks yang seperti ini aja. Untuk mengambil data suhu, kita cek ke dalam JSON-nya. Di sini ada yang namanya property main berupa objek, yang dimana di dalamnya ada properti lagi yang namanya feels like. Kita ambil yang feels like aja ya. Oke, sekarang kita ambil datanya. Data indeks ke main ya, main benar. Indeks ke feels like. Jangan lupa derajat Celcius. Kita bikin cek gitu aja ya. Untuk nyari karakter derajat kayak mager banget nyari di Google gitu, silahkan cari sendiri. Kalau kita refresh atau kita reload,
kita masuk lagi ke emulator, maka sekarang ada tuh tulisannya. Kita coba gedein deh. Kita kasih styling di sini, style, text style, font size 20 misalnya. Oke, kita reload dan kita masuk lagi. Nah, di sini ada tuh tulisannya. Suhu 6,91 Celcius. Oke, di kolom ini jangan lupa kasih main axis alignment. Kita set ke center gitu ya. Kalau kita reload, maka dia sekarang pindah ke tengah gitu ya. Suhu 6,91 Celcius, derajat Celcius gitu. Oke, kemudian apa lagi nih? Kita mau nampilin apa lagi? Kita mau nampilin misalnya kecepatan angin. Ya, kecepatan angin di sini ada property wind, dan di dalam property wind ini ada property speed. Oke, kita coba tampilin kecepatan angin titik 2 seperti ini. Data indeks ke wind, indeks ke speed. Satuan kecepatan angin apa? M per S gitu ya. Ini kita ganti jadi single quote. Oke. Terus kita tampilin di sini. Terus kita ketik di sini M per S gitu. Kita reload. Oh, ada error. Oh, kita lupa tanda koma untuk memisahkan kedua teks ini gitu ya. Oke, untuk stylenya kita samain. Ini untuk teks stylenya kita bisa copy aja. Kita masukin ke sini, style. Kita langsung paste di sini aja. Nah, seperti ini ya. Ini ada biru-biru, kalau ngeselin tinggal kasih cons aja. Cons. Nah, seperti ini. Kalau kita reload, maka sekarang tampil tuh. Kecepatan angin 6,69 M per S. Gitu. Ya. Kalau kita back, contohnya kita mau ngambil data apa Karawang gitu misalnya. Kita track, maka tampil tuh data cuaca Karawang. Suhu 26,5 derajat Celcius, kecepatan angin 1,51 M per S. Oke, supaya agak banyakan dan mungkin ini yang terakhir, data yang kita tampilin adalah country deh, ya. Di sini country kan ada nih GB. Kita mau nampilin bendera gitu. Kita coba searching dikit supaya video ini kelihatan ada effortnya gitu ya. Flex icon API. Oke. Jadi ada API untuk kita dapetin bendera dari setiap negara gitu ya. Ini adalah endpointnya. Oke, di sini kita pakai yang shiny, ukurannya 64 gitu. Oke, kita balik ke kode. Kita mau nampilin gambar bendera dari negara yang kita track keadaan cuacanya gitu ya. Di sini ada satu widget yang namanya image ya. Image ini punya properti yang namanya image, dan kita menggunakan nilai network image. Kenapa network image? Karena image ini kita ambil dari eksternal gitu ya, bukan aset lokal. Oke, di dalam network image dia menerima sebuah URL. Nah, URL ini kita kirim ke sini. Nah, untuk BE ini kan kode negara Belgia ya. Ini kita ganti. Jadi apa tadi? Jadi yang di sini SYS country. Oke, kita ketik data, indeks ke SYS, indeks ke country. Dan ini bakal jadi error karena apa? Karena di sini ada double quote yang bertumpuk. Jadi kita harus ganti penutupnya jadi single quote aja. Gitu ya. Oke. Di sini ada error expected to find koma. Ya, kita lupa lagi nih tanda koma. Oke, kalau udah kita reload, kita lihat. Nah, ini yang gua mau, gitu ya. Bendera Indonesia, gitu. Dan kita bisa tampilin di paling atas deh. Di sini. Nah, seperti ini. Jangan lupa tanda komanya supaya nggak error. Dan kalau kita reload, maka sekarang benderanya ada di atas. Gitu. Kalau misalnya kita cari apa contohnya? Osaka, ya. Kita track, maka yang tampil adalah bendera Jepang beserta data-data yang tadi kita ambil dari API, mulai dari suhu, kecepatan angin, dan lain-lainnya. Seperti itu teman-teman. Oke, layout dari aplikasi ini jauh dari kata sempurna ya, karena tujuan gue bikin video ini adalah mau ngenalin konsep how to call an API
dari aplikasi Android menggunakan Flutter Dart. Untuk layout ya sebenarnya sesuai selera, bisa di custom sendiri. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Sampai sini aja videonya, semoga bisa berguna, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lagi belajar Android sebagai pemula. Terima kasih.